Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dalam lingkaran samsara ini, samsara itu adalah istilah dalam bahasa Bali berkenaan dengan kelahiran berulang-ulang. Dalam samsara ini kita sudah mengalami kelahiran yang tak terhitung lamanya. Di dalam Samyutta Nikaya disebutkan, kalau seseorang membayangkan seberapa banyak air mata yang sudah pernah dikeluarkan, digambarkan seperti halnya air yang ada di samudra. Ini mengibaratkan betapa banyaknya kelahiran demi kelahiran yang sudah kita lewati. Dan tentu di dalam setiap kelahiran demi kelahiran, kita memiliki yakni sanak keluarga. Contoh sederhananya di kehidupan sekarang, kita memiliki ibu dan ayah. Di dalam kehidupan sekarang, kita juga memiliki kakek nenek. Termasuk juga di kehidupan-kehidupan sebelumnya, kita juga memiliki hal yang sama. Makanya, dalam samsara ini kita tidak mampu mengingat berapa banyak sanak keluarga yang sudah kita miliki. Kenapa Bante? Kita tidak mampu mengingat tentang berapa banyak kelahiran yang sudah kita lewati. Perlu ibu bapak, saudara-saudari ketahui, yang membuat kita tidak mampu melihat karena kita masih diliputi oleh awija dan tanha. Awija itu ketidaktahuan. Tanha itu adalah nafsu kesenangan. Jadi kita tidak mampu memikirkan sudah berapa banyak kelahiran yang sudah kita lewati, sudah berapa banyak saudara-saudara yang pernah berjumpa dengan kita, karena kita sekarang diliputi oleh kesenangan indriawi. Itulah sebabnya kenapa kita tidak punya kemampuan untuk mengingat berapa banyak kelahiran yang sudah kita lewati. Tetapi karena kita punya keyakinan tentang hukum karma, maka kita punya keyakinan sudah banyak kali kehidupan yang sudah kita lewati. Tercermin dari mana kita tahu tentang kehidupan masa lalu kita? Bisa tampak dari apa yang kita alami sekarang. Jadi ibu bapak, apa yang ibu bapak alami sekarang, ini sebetulnya adalah gambaran masa lalu kita. Jadi kalau kita ingin melihat masa lalu kita, lihatlah sekarang apa yang kita alami. Demikian pula kalau kita ingin melihat masa depan kita, lihatlah apa yang sekarang kita kerjakan. Karena di dalam pengertian Buddhis bahwasanya setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Kama yoni, kama bandhu, kama patisarano. Yang kamang karisami kaliana wapakpakang wa tasa dayado bawisami. Kita lahir dari perbuatan kita sendiri. Kita terlindungi juga dari perbuatan kita sendiri. Kita berkerabat juga dengan karma kita sendiri. Karma baik atau karma buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Maka dalam kehidupan sekarang, kita ini punya dua hal. Satu, menerima masa lalu. Dua, punya kesempatan untuk berbuat di masa sekarang. Ini kesempatan yang perlu kita pahami. Jadi apa yang kita alami ini adalah cermin dari apa yang dulu pernah kita lakukan.
Makanya dalam kehidupan kita ini satu dengan yang lain, secara fisik saja sudah berbeda. Secara fisik sudah berbeda. Secara perolehan juga sudah berbeda. Secara kebijaksanaan juga berbeda. Kenapa? Karena kita berangkat dari hal-hal yang berbeda. Nah, karena kita punya pengetahuan tentang hukum karma, dalam kehidupan berulang-ulang kita memang tidak punya kemampuan untuk mengingat, karena kita masih diliputi oleh awija dan tanha. Tetapi Ibu Bapak, dengan modal keyakinan, ini akan membuka pandangan terang. Maka sebagai umat Buddha, kita patut merawat yakni keyakinan. Kenapa? Kalau seseorang itu punya keyakinan kepada Dhamma, maka seseorang itu punya pandangan benar. Apa yang diajarkan Sang Buddha? Tentu beliau mengajarkan yang paling inti adalah untuk mengakhiri penderitaan. Ini ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha paling inti adalah bagaimana supaya kita bisa terbebas dari penderitaan. Selain itu, di dalam ajaran Sang Buddha ini, keyakinan kita adalah pada hukum perbuatan. Makanya kita perlu mengingat dan merawat. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Dan apa yang dialami oleh makhluk-makhluk, semua juga akibat dari perbuatan mereka. Jadi sebagai umat Buddha itu punya keyakinan pada hukum perbuatan. Dan apa yang kita alami ini tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Anda dipuji itu pun juga tidak kebetulan. Anda dicela itu juga tidak kebetulan. Anda dipopulerkan itu juga tidak kebetulan. Anda diabaikan itu juga tidak ada yang kebetulan. Semua rentetan dari sebab akibat. Dan salah satu rentetan sebab akibat itu adalah hukum alam yang dikenal dengan hukum perbuatan. Jadi kalau Ibu Bapak sebagai umat Buddha yang punya keyakinan, tentu kita meyakini bahwasannya hukum perbuatan itu adalah hal yang patut untuk dirawat. Jangan sampai kita berpikir bahwasannya ya berbuat baik juga tidak tahu nanti akibatnya apa. Supaya kita menuntun diri kita ke arah yang baik, kita patut untuk meyakini terhadap hukum perbuatan. Dan kita juga bisa melihat Ibu Bapak dalam keseharian. Apa yang seseorang terima? Apa yang seseorang peroleh? Ini adalah hal yang nyata. Semua bergantung dari perbuatan. Dan Sang Buddha menunjukkan Dhamma kepada kita supaya kita tidak lengah. Maka di antara para umat Buddha yang belajar Dhamma, mesti diingat, kenapa kita belajar Dhamma? Dhamma itu disampaikan oleh Sang Buddha demi 3 hal. Attaya, hitaya, sukaya. Demi manfaat, demi kebahagiaan, dan juga demi kesejahteraan. Jadi ketika kita mendengarkan Dhamma, sekiranya Dhamma itu bisa menghadirkan hitaya, sukaya, attaya. Bisa menghadirkan kebahagiaan, bisa menghadirkan kesejahteraan, dan juga bisa menghadirkan manfaat. Manfaatnya untuk siapa? Tentu yang pertama adalah untuk diri sendiri. Ya, meskipun sekarang sembahyang bulan 7 untuk berbuat kebajikan, untuk berbagi jasa baik untuk sanak keluarga kita. Tapi sesungguhnya ini adalah Anda berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Yang pertama.
Karena Anda bisa berbagi kalau Anda memiliki. Makanya dengan kita mengingat tentang peringatan di bulan 7 ini, kita juga diingat bahwasanya apa yang seseorang peroleh semua bergantung dari perbuatannya. Mungkin di antara ibu bapak mungkin juga ada yang bertanya, kenapa Bante? Kok ada makhluk-makhluk yang lahir sebagai yang kelaparan? Kenapa ada makhluk yang terlahir sebagai makhluk yang kelaparan? Kenapa ada makhluk-makhluk yang lahir sebagai binatang? Kenapa ada makhluk-makhluk yang lahir di alam neraka? Lantas siapa yang salah? Sehingga ada yang lahir di tempat yang kurang menguntungkan itu. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, yang menyeret, yang menjatuhkan makhluk-makhluk di dalam alam penderitaan ini tidak lain adalah awija dan tanha. Karena ketidaktahuan, maka kita tidak membuat hal yang baik. Karena diliputi kesenangan, kita melakukan apapun. Sekali lagi, apa yang membuat kita terseret ada makhluk yang jatuh di alam menderita? Karena ketidaktahuan. Karena sebagian masyarakat itu punya pandangan bahwasanya setelah kematian ini tidak ada apa-apa. Dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, maka dia tidak membuat persiapan. Yang dalam istilah sekarang itu, karena tidak tahu, dia lupa investasi. Karena tidak tahu. Tidak ada investasi. Tidak ada yang ditanam. Kenapa? Karena awija tidak tahu. Dia punya bukan dia pakai, tapi dia punya tidak digunakan. Ada sebagian orang yang diliputi awija, ketidaktahuan. Mungkin di antara teman-teman kita juga ada. Ada yang mengatakan, untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita punya perilaku yang baik? Lebih baik hidup yang ada ini ya dipakai untuk senang-senang saja. Daripada dipakai untuk berbuat baik. Toh juga nanti kita tidak tahu kok. Inilah bahaya dari ketidaktahuan. Maka makhluk-makhluk yang lahir di alam menderita, itu bisa terjadi karena mereka diliputi dengan ketidaktahuan. Maka kita sebagai umat Buddha, kenapa kita perlu mendengarkan Dhamma? Supaya kita punya pengetahuan. Yang dalam bahasa populer di masyarakat itu ada istilah. Kenapa terjadinya kemiskinan? Apa akar dari kemiskinan? Di dalam masyarakat populer disebutkan, kemiskinan terjadi karena kebodohan. Bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan? Buatlah masyarakatnya jangan bodoh. Sama juga makhluk-makhluk yang lahir dalam kondisi yang lapar. Tidak ada yang dimakan. Kenapa? Karena diliputi dengan kebodohan. Kita menganggap bahwasanya setelah kematian tidak ada apa-apa. Dan kita punya anggapan bahwasanya daripada dipakai untuk berbuat baik, lebih baik dipakai untuk senang-senang. Ada pandangan masyarakat begitu. Tapi umat Buddha yang sering berbuat baik, tidak mungkin berpikir begitu. Dia bisa hidup senang, dia pun juga tidak mengabaikan kebajikan. Ada orang yang kalau berbuat baik itu dihitung-hitung. Mau ke wihara dihitung-hitung. Datang, tidak dihitung. Bilangnya sudah terlalu malam, tidak datang juga. Dibuat jadwalnya sore, kok cepet amat sore. Akhirnya bagaimana? Menunda untuk melakukan kebajikan.
Maka di dalam kehidupan ini, sebisa mungkin jangan sampai kita diliputi dengan awija. Kita tahu bahwasanya apa yang kita peroleh, semua tidak ada yang kebetulan. Lantas Bante, apakah Bante bisa tahu kenapa Bante bilang seperti itu? Memang Bante sudah pernah meninggal dan pernah bisa mengingat. Pertanyaan yang sulit. Tetapi di dalam Tipitaka diceritakan tentang siswa-siswa yang terdepan. Yang dalam bahasa Pali namanya adalah Etadaga. Apa yang diperoleh oleh para siswa-siswa Arya itu tidak kebetulan. Contoh sederhananya yang paling populer. Kisah tentang Kujutara. Kujutara itu adalah seorang upasika. Upasika adalah perumah tangga wanita. Namanya itu aslinya adalah Uttara. Karena tulang punggungnya bengkok, maka ditambahin menjadi Kuju Utara. Perumah tangga wanita yang punya tulang punggung yang bengkok. Bengkok itu membungkuk. Kenapa Kujutara bisa memiliki tubuh seperti itu? Dan Kujutara juga menjadi pembantu. Itu juga tidak kebetulan. Kenapa Kujutara mendengarkan dhamma yang pendek? Kenapa Kujutara menjadi pemasuk arus? Itu juga tidak kebetulan. Selain kisah Kujutara, kita juga tahu kisah Bante Siwali. Bante Siwali dimanapun beliau berada, beliau tidak pernah kekurangan. Beliau selalu hidup dalam kesejahteraan. Ada juga Bante Bakula yang tidak pernah sakit. Menjadi biku di umur 80, meninggal di usia 160. Tidak pernah sakit. Itu pun juga tidak kebetulan. Kalau saya sebutkan itu sampai 80 siswa Etadaga. Jadi kalau disebutkan satu-satu biar sampai jam 8. Itu adalah kesaksian-kesaksian tentang apa? Tentang hukum karma. Dan beliau-beliau mencapai itu juga tidak kebetulan. Kenapa upasika Kujutara tadi memiliki tulang yang bengkok? Karena di kehidupan lampaunya, ia melihat seorang Paceka Buddha yang memiliki tulang punggung yang membengkok. Dia memperagakan. Ya, memperagakan. Ya, seperti di masyarakat umum. Jangan mencela, nanti nular. Ya, kita kalau ada ketemu orang kan dibilang kalau ada orang kurang apa, enggak usah diperagakan, nanti nular. Ya. Apalagi kalau ada tetangga hamil gitu ya, ada apa-apa gitu. Ya, pantang untuk ngomong yang tidak bagus. Takutnya nular. Nah, Kujutara kenapa punya tulang yang bengkok? Di dalam kehidupan sekarang, beliau memiliki tulang punggung yang bengkok. Di kehidupan lampaunya, beliau mencela. Ya, abadnya merendahkan lah. Ya, merendahkan tentang fisik yang dimiliki oleh seorang Paceka Buddha. Akibatnya tulangnya bungkuk. Kujutara ini adalah pembantunya dari seorang ya permaisuri Raja Udena, namanya Ratu Samawati. Ya. Kenapa terlahir menjadi pembantu? Ini juga ada ceritanya. Ya, jadi ibu bapak yang di rumah punya pembantu itu juga ada. Ya, ada ceritanya. Karena tidak ada yang kebetulan. Ya. Kenapa Kujutara menjadi pelayan Ratu Samawati? Karena di kehidupan lampaunya, Kujutara ini punya teman. Temannya adalah seorang bikuni. Bikuninya sudah mencapai arahat.
Suatu ketika bikuni ini datang ke tempat Kujutara di kehidupan lampaunya. Waktu itu Kujutara selesai mandi, kemudian temannya datang. Dan meminta bikuni, diminta untuk tolong ambilkan sisir. Jadi temannya yang sudah jadi bikuni itu sudah mencapai arahat. Disuruh mengambil sisir. Tapi bikuni itu yang sudah mencapai arahat itu berpikir, kalau sampai dia tidak mau, nanti Kujutara marah, akibat kemarahan itu dia lahir di neraka. Kemudian bikuni itu ya sudahlah, saya mengambilkan sisir, memperlakukan seorang arahat layaknya pembantu. Sebagai akibatnya Kujutara menjadi seorang pembantu. Tapi Kujutara punya kelebihan. Mendengar dhamma yang sedikit. Kujutara ini punya kelebihan. Mendengar dhamma sedikit dari Sang Buddha mencapai. Tidak perlu lama-lama. Hari ini mendengar, hari ini mencapai. Kujutara diminta untuk beli bunga di tempat Sumana. Tapi Sumana waktu itu penjual bunga sedang melayani Sang Buddha. Jadi Kujutara datang ke tempat Sumana untuk beli bunga. Tapi Sumana ini repot melayani Sang Buddha. Jadi dia tidak dilayani. Sudah ditunggu. Kok lama banget ya tidak dilayan-layani ya. Akhirnya Kujutara punya inisiatif. Ada apa sih kok lama banget sih? Ya ibu bapak mungkin yang punya toko. Mungkin punya ya customer yang sering datang, tiba-tiba ada bante yang banyak, kemudian sibuk ngurusi bantenya, customernya pasti nunggu sambil gelisah. Kok lama ya? Kok enggak dilayan-layani? Sama apa yang dialami oleh Kujutara. Ini kok lama ya? Saya sudah nunggu dari tadi kok enggak dilayan-layani ya? Akhirnya Kujutara itu masuk ke dalam. Dengerin dhamma. Pada saat mendengarkan dhamma, mengerti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Seketika menjadi seorang pemasuk arus. Kenapa secepat itu? Ini juga akibat perbuatan baik di masa lalu. Suatu ketika di masa lampau itu, Kujutara melihat ada seorang paceka Buddha yang menerima dana makan dari umat, tapi makanannya itu masih panas. Jadi kalau di sini Pindapata kan pakai bowl. Nah, kalau bowl itu kalau disiram pakai sup, ya supnya panas. Nah, kadang-kadang kalau Pindapata kadang-kadang juga dapat bubur. Ya, buburnya langsung dari wali. Nah, jadi ya terima ya panas. Tapi saat itu Kujutara yang memakai gelang, kemudian gelangnya didanakan sebagai tatakan bowl itu. Karena dia secepat mungkin inisiatif, buahnya juga secepat itu. Inilah salah satu manfaat. Jangan sampai kita diliputi dengan ketidaktahuan. Ada kesempatan berbuat baik yang terdekat. Ada ibu dan ayah di rumah. Ini adalah ladang kebaikan bagi anak-anaknya. Yang terdekat ada ibu dan ayah. Jangan sampai ibu bapak melupakan ada ladang kebajikan yang terdekat. Ibu dan ayah. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Kenapa? Kita perlu berbuat baik. Satu, sebagai balas jasa. Kedua adalah untuk membuat kebajikan bagi kita sendiri. Jangan sampai kita diliputi oleh awija. Sehingga kita tidak teringat untuk berbuat baik. Dan ditambah lagi, kenapa seseorang tidak berbuat baik? Karena diliputi oleh tanha. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, kira-kira dibagi enggak? Kalau Anda punya sesuatu yang menyenangkan, kira-kira rela enggak dibagi?
Kalau dapat pudingnya enak, dimakan sendiri atau dibagi? Kalau pudingnya enak, kira-kira dibagi atau dimakan? Kalau dapat jeruknya asem, kira-kira dimakan atau dibagi? Biasanya kita baru ingat berbuat baik di saat kita menderita. Nah, biasanya kalau Anda kumpul-kumpul sincia gitu ya, makan jeruk yang ya bukan jeruk mandarin, yang kecil-kecil itu apa namanya? Santan. Kemudian dibuka, set, set. Tidak semuanya manis jeruk itu. Nah, kalau manis dia duduk santai dimakan. Nah, tapi kalau asam, asam. Coba nih kalau nggak percaya. Ya. Kalau enak dimakan, kalau tidak enak baru cerita nih, dicoba. Biasanya begitu tuh. Ya, sama kalau makan yang manis lapis legit itu juga begitu. Nah, apalagi lapisnya itu agak sedikit basi-basi gitu. Kemudian ditelan sedikit, basi. Ini rasanya basi ya? Coba dah dicoba, basi enggak sih? Nah, ketika basi dicoba untuk orang lain, tapi kalau enak, diam-diam. Maka di dalam samsara ini, kenapa ada makhluk yang mengalami kelaparan? Karena dia terlalu enak hidupnya, sampai-sampai dia lupa untuk berbagi. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Dan diliputi oleh nafsu kesenangan, yang enak adalah milikku, sehingga tidak ada niat untuk berbagi. Bedanya dengan Bante Siwali, Ibu Bapak. Kalau Bante Siwali itu punya kebiasaan. Kalau beliau makan, ada yang diajak berbagi. Sebelum makanan itu dimakan, dia bagi dulu. Beda dengan kita. Kalau sisa baru, kalau Bante Siwali, dia sebelum makan dibagi dulu. Makanya dapatnya lebih dulu. Kenapa kita selalu dapatnya belakangan? Karena kita berbagi setelah kita merasa tidak butuh. Makanya orang juga berbagi pada kita kalau dia lagi tidak butuh. Inilah bahaya dari nafsu kesenangan. Karena diliputi oleh nafsu kesenangan, kita tidak berani untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita menganggap ini milikku. Dan perlu ibu bapak saudara ketahui, apa yang kita miliki, apa yang kita senangi, semua akan berubah. Semua akan terpisah. Apa yang kita miliki, apa yang Anda miliki, apa yang Anda banggakan, apa yang Anda senangi. Ingatlah Dhamma, supaya kita menggunakan sebagian dari apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita sudah melihat ada makhluk-makhluk yang menderita. Ada makhluk-makhluk yang kesulitan makan. Karena tidak punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Maka di dalam kehidupan sekarang ini, satu keberkahan bagi kita. Kita terlahir mengenal Dhamma. Kita juga terlahir dalam kondisi yang tidak kekurangan. Sehingga kita punya kesempatan sedikit atau banyak bisa kita gunakan untuk kebajikan. Si pemberi makan, dimanapun ia berada, tidak pernah mengalami kelaparan. Dan penyakit yang paling menyakitkan, ini penyakit yang paling menyakitkan. Kalau zaman sekarang penyakit yang paling menyakitkan itu adalah kanker. Kantong kering. Kenapa? Karena tidak ada yang dimakan. Maka di dalam Dhamma disebut jigacak paramaroga. Penyakit yang paling berbahaya adalah kelaparan. Jika lapar. Kenapa seseorang bisa mengalami kelaparan? Karena tidak berbagi. Makanya kalau kita berbuat baik, hendaknya bervariasi. Supaya apa? Dapatnya juga bervariasi. Ya kalau berbuat baik ya bervariasi.
Ya, dana air minum. Supaya apa? Dimanapun kita berada, kita tidak kehausan. Berdana makan, supaya dimanapun kita tidak kelaparan. Berdana pakaian, supaya dimanapun kita berada, kita tidak kekurangan baju. Berdana rumah, wah kayaknya enggak mungkin Mbak ini. Saya rumah aja masih ngontrak. Kok berdana rumah? Artinya apa? Kalau ada misalnya wihara sedang renovasi, yang urusannya dengan tempat tinggal, berdana tempat tinggal, nyumbang sebagian dari tempat tinggal, pahalanya adalah dimanapun kita berada, kita ada tempat berteduh. Ya. Jadi kita berdana bervariasi. Ya. Supaya kita tidak kekurangan obat, ya variasi juga, dana obat juga. Ya. Kenapa? Karena dalam hukum karma ini sama persis dengan apa yang kita tanam. Itulah yang kita petik. Ya disang wabate bijang, tadisang wapate palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Ya. Makanya kenapa kita kok dapatnya makan, Bante, hidup saya cukup untuk makan saja, Bante, tidak cukup untuk yang lain. Bisa jadi kita terlalu fokus hanya dana makan. Ya, hanya fokus dana makan, ya dapatnya ya hanya fokus untuk makan. Ya, tidak ada lebihnya. Urusan makan tidak kekurangan. Tapi urusan makanya beraneka ragam. Ya. Ada cerita, umat ini sangat tekun. Tapi sekarang dia sudah tidak di Indonesia lagi. Dia sudah kembali ke negaranya. Ya, dia cerita. Ya. Dulu tiap hari dia dana pepaya. Jadi setiap pagi ke wihara itu, waktu saya tinggal di Macaka itu, tiap pagi dia dananya pepaya. 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 Suatu ketika dia mimpi. Mimpinya dia makan isinya pepaya. Terus besoknya dia datang lagi. Kalau manggil biku, sayado. Ya. Sayado hari ini saya dana apel. Soalnya semalam saya mimpi pepaya semua. Itu orangnya bercerita, tapi orangnya sekarang udah pergi kembali ke negaranya. Nah, dia cerita. Kenapa? Karena di dalam cerita juga dikatakan begitu. Ya. Sesuai dengan niat pikiran kita, disitulah apa yang akan kita peroleh. Si pemberi makan tidak akan kelaparan. Si pemberi minum tidak akan kehausan. Si pemberi tempat tinggal juga ada tempat berteduh. Ya. Maka ibu bapak, ya salah satunya ibu bapak mungkin ada umat yang punya kelebihan. Kemudian dia dengan rela menjadi ya bagian antar jemput. Ya, antar jemput. Ya, untuk mengundang penceramah, kemudian dia antar jemput. Itu juga disebutkan juga. Memberi kelancaran, maka buahnya juga kelancaran. Dan ingat, selain ada yang ditanam, suasana hati kita juga mesti menyenangkan. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, jangan sampai muncul penyesalan. Kenapa? Saat kita menyesal, kita tidak bisa menikmati. Kebaikan tetap berbuah. Tapi penyesalan itu menjadi cancel untuk dinikmati. Anda punya, tapi Anda tidak bisa menikmati. Setelah sembahyang bulan 7, sebentar lagi sembahyang bulan 8. Tancupia. Nanti ibu bapak yang punya kebaikan, nanti Anda dapat itu. Pia. Kue bulan. Nah. Kue bulan. Nanti berbagai merek diberikan kepada Anda. Dengan berbagai ornamen yang bagus. Tetap berbuah. Delalah. Mau menikmati, perutnya ndak enak. Dan dipaksa Anda harus menginap di rumah sakit. Dan Anda diingatkan dokter, jangan makan yang manis-manis. Buahnya berbuah tapi tidak bisa menikmati. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu juga ada kekuatan karmanya. Ya.
Kadangkala ibu bapak, saya sendiri kadang-kadang juga mengalami hal yang sama. Sehingga saya juga merenungkan apakah dulu saya juga berbuat baik tapi setelahnya menyesal. Terbukti dari mana? Banyak orang kasih dana makan di jam yang bersamaan. Sehingga apa? Semua jadi tidak ada rasa. Bayangkan di bowl yang sama isinya kue tio, sup, semua dicampur aduk jadi hilang rasanya. Setelah itu umatnya wawancara lagi. Gimana Bante? Kue tionya tadi? Yang mana ya? Itu saya juga merenungkan ibu bapak. Ya. Mungkin ibu bapak berpikir, oh Bante bisa menikmati. Saking kebanyakannya sampai tidak bisa menikmati. Itu bisa jadi ibu bapak. Dulu saya juga berbagi, tetapi penyesalan. Iya, buktinya apa? Tidak bisa menikmati. Sudah kirim, sudah datang sampai tempat. Sudah lewat jam 12. Nasi goreng lagi. Tidak bisa nikmati. Ya. Umatnya WA, Bante tadi kirim nasi goreng seafood. Sampai di tempat 12:4. Hanya mengucapkan sadu anumodana. Kenapa bisa mengalami demikian? Semua yang muncul tidak ada yang kebetulan. Dan ini mengingatkan kepada kita, apa yang kita terima sekarang adalah gambaran masa lalu. Dan apa yang kita lakukan sekarang, itulah gambaran yang akan datang. Maka ketika kita punya harapan ke depan yang lebih baik, sebisa mungkin ketika kita berbuat baik, hendaknya kita liputi dengan sukacita. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, besar atau kecil, hendaknya kita ikuti dengan hati yang bahagia. Dan kalau seseorang itu membiasakan hatinya dengan bahagia, ketika dia berbuat baik, hatinya bahagia, maka tutur katanya akan membahagiakan, perilakunya juga akan membahagiakan. Kalau dia punya pikiran yang baik, ketika ajal datang, tidak mungkin jatuh di alam menderita. Seperti kisah Upasaka Damika. Upasaka Damika itu adalah upasaka yang memiliki keyakinan. Dia punya kemurahan hati. Dia juga punya perilaku yang baik. Ketika tua tubuhnya sakit, sebelum ajal datang, didatangi kereta dari alam surga, punya nimita, gambaran batin, ya, kedatangan, yakni dijemput dari alam surga. Inilah manfaat kenapa kita berbuat baik. Maka di dalam momen pengingatan di upacara Citgue ini, kita berbuat baik sesungguhnya yang pertama adalah untuk diri kita. Kalau kita sudah memupuk diri kita di dalam kebaikan, maka dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita sesali. Investasi sudah dilakukan. Ibarat petani, dia sudah menanam. Tinggal nunggu waktu, dia akan menikmati. Karena kita punya meta, kita tahu adanya penderitaan. Maka disitulah kita berbagi jasa kebajikan. Kalau ibu bapak memiliki meta, memiliki karuna, maka ibu bapak akan terdorong untuk membantu. Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan kita bisa bantu. Yang tidak kelihatan, itulah kita pakai pelimpahan jasa. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk melihat. Ya, sudah berapa banyak sanak saudara kita. Kita tidak punya kemampuan. Apakah sanak keluarga kita datang ke rumah kita? Kita tidak tahu. Seperti dalam Tirokuda Sutta tadi. Para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing. Mereka datang ke rumah mereka masing-masing. Kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui. Tetapi, karena kita punya dasar, yaitu meta, punya dasar karuna, maka kita berbagi kebajikan. Maka di dalam momen hari ini, setelah kita berbuat baik, disitulah waktunya kita untuk berbagi kebajikan. Sanak saudara kita ini banyak sekali. Ya, banyak sekali.
Karena kelahiran kita sudah banyak. Ya. Tidak hanya kehidupan sekarang, yang lampau sudah banyak. Dan kita juga tidak tahu. Ya. Sekarang dia jadi apa? Dulu mungkin di kehidupan lampaunya, dulu mungkin jadi ibu, jadi ayah kita. Kita sekarang tidak tahu sekarang ada di mana, kita tidak tahu. Kalau seandainya di antara mereka ada yang lahir di tempat yang kurang menguntungkan, inilah kesempatan yang baik yang bisa kita lakukan. Setelah kita berbuat baik, disitulah waktunya kita untuk berbagi kebajikan. Kalau berbagi kebajikan, apakah kebajikan kita jadi berkurang? Tentu tidak. Saldo tetap ada di Anda. Ya, tidak akan berkurang. Anda bagi kebaikan Anda, justru ketika Anda bagi kebaikan Anda akan semakin bertambah. Mas, setiap Anda berbuat baik, ya apakah dana, makan, menjalankan sila, apakah meditasi. Setiap kita sudah berbuat baik, disitulah kita bisa punya satu cetana. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan ini, semoga para sanak keluarga leluhur, semoga berbahagia. Setiap kali berbuat baik, ya setiap kali berbuat baik. Selain kita punya aspirasi yang baik untuk diri kita sendiri, sangat baik juga kita berbagi jasa kebajikan. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini, semoga para sanak keluarga berbahagia. Dan kalau kita mengucapkan kalimat itu, sebetulnya kita juga mengembangkan meta di dalam hati kita. Kenapa? Saat Anda mengharapkan semoga sanak keluarga saya berbahagia, di situ sebetulnya kita juga menyampaikan semoga berbahagia. Karena Anda melakukan pelimpahan jasa, karena Anda punya meta. Anda berbagi jasa kebajikan kepada leluhur sebagai rasa bakti. Tentu bakti itu bisa kita lakukan karena kita punya pikiran cinta kasih. Dulu dia pernah memberi ini kepadaku, dulu dia pernah menolongku, dia adalah keluargaku, sahabatku. Maka patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Jadi di kesempatan sore hari ini, semoga ini menjadi satu renungan kembalilah untuk diri kita sendiri. Ya, minimal jangan sampai kita dikuasai oleh dua hal. Jangan sampai awija menutup batin kita. Jangan sampai nafsu kesenangan menutup kita. Sampai-sampai kita sendiri lupa untuk mengembangkan kebaikan. Karena dari pikiran yang baik akan muncul ucapan baik, perbuatan baik. Dan dimanapun pelaku kebaikan, dia akan berbahagia. Manopubang kamadama manuseta manumaya. Mana sace pasanena basatiwa karotiwa. Tatonang sukamawati cayaya anapayini. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Bagikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Semoga rangkaian kebajikan di malam hari ini membawa keberkahan. Selain kita yang menjadi pelakunya, semoga kebajikan ini juga melimpah kepada para sanak keluarga leluhur, serta makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita. Semoga mereka pun juga turut mengetahui, dan dengan mengetahui, semoga mereka pun juga berbahagia. Para dewa, para makhluk yang ada di sekeliling kita, semoga semuanya juga turut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan di malam hari ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.